Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku Januar Safari. Jadi di sini aku melakukan proses pengamplasan pada media koper knalpot Yamaha NMAX. Ini koper knalpot Yamaha NMAX yang old. Nah, yang di bagian sini ini kan ada tekstur kulit jeruk bawaan dari medianya. Ini biasanya aku melakukan proses epoksi di sini itu sampai 3 lapis di bagian ini. Artinya aku epoksi dulu selapis, terus jeda 10-15 menit baru selapis lagi. Nah, di lapis yang ketiga itu aku akan menyemprot di bagian sini aja. Nih, di bagian sini aja, di bagian ininya enggak. Tujuannya apa? Supaya dapat ketebalan epoksi di bagian sini, yang nanti tujuannya itu di saat proses pengamplasan di bagian ini itu bisa aku jadikan mulusnya semulus mungkin. Artinya nanti di proses pengamplasan hasilnya di sini akan mulus sama seperti yang di sini. Jadi nanti dia ndak akan beda jauh, sama bodi mulus dan bodi kasarnya tampilannya sama-sama mulus gitu kira-kira. Dan ini barang rencananya mau di WTP. Nah, ini untuk epoksinya aku gunakan epoksi yang berwarna hitam, terus aku kasih tanda bias-bias seperti ini. Tujuannya ya seperti yang aku bilang di video-videoku sebelumnya, tanda ini sebagai pembatas. Jadi saat kita melakukan proses pengamplasan, kita sudah tahu bagian mana yang sudah diamplas atau belum. Oke, kita lanjut ya ke proses pengamplasannya, biar kalian bisa lihat lah. Nah, ini kan kulit jeruk nih, karena ada tandanya, aku cukup melakukan proses pengamplasan itu sampai tandanya hilang aja. Nah, untuk amplas yang aku gunakan ini amplas grade 320 supaya pemangkasannya menjadi lebih cepat. Jadi nanti ini akan dihaluskan lagi dengan amplas grade 600. Untuk amplas 320 nya ini yang aku gunakan itu amplas grade 320 yang bekas, yang sudah dipakai, jangan yang baru. Yang bekas aja cukup. Ini kalian bisa lihat hasilnya sudah mulai kelihatan, hasil pengamplasannya. Mulus kan? Nah, ini masih ada teksturnya. Ini mulus. Kok bisa mulus? Ya karena epoksi yang menggantikannya di atas permukaan ini. Jadi kita cukup amplas epoksinya atau pangkas epoksinya sebatas tekstur yang ada di sini. Jadi jangan diamplas sampai habis. Artinya tetap menyisakan epoksi, yang dimana epoksi menggantikan tekstur kulit jeruknya ini menjadi mulus. Jadi ini harus ada sisanya. Tapi ingat, sebelum kalian melakukan proses epoksi pada media ini, lakukan pengamplasan dulu pada media ini, minimal pakai grade 320 juga yang seperti ini. Terus diamplas merata. Kalau sudah merata pengamplasannya, baru nanti lanjut ke ini, ke proses pengolesan plastik primer. Itu wajib, karena kalau nggak pakai plastik primer ya percuma aja. Epoksimu tetap nempel tapi ya durasinya bisa pendek. Artinya daya rekatnya tuh tidak terlalu kuat walaupun pakai epoksi. Jadi pelan-pelan aja geng, sabar, nggak perlu tergesa-gesa, jangan ditekan, cukup ditaruh aja di atas ini, terus digesek-gesekkan. Nah, kalau mau lebih cepat lagi diputar-putar kayak gini. Nah, asik kan hidup ini geng. Jadi kalau ya yang minta 1 hari jadi itu nggak akan pernah bisa geng. Ya mungkin bisa aja 1 hari jadi, tapi proses epoksinya ya ditinggal. Artinya dia tidak mempunyai dasaran pondasi yang kuat sebelum ke pengecatan. Jadi artinya
Kalau pengen 1 hari jadi ya diamplas doang plastiknya. Setelah itu lakukan proses pengecatan. Ya, setelah itu tinggal celup. Bagus nggak hasilnya? Iya bagus. Bagus aja, nggak ada yang salah. Tapi bagusnya itu tertempel berapa lama di situ. Kalau cuma 3 bulan aja kan, ya syukur-syukur bisa tahan 3 bulan. Tapi kalau dia cuma berdurasi beberapa hari saja atau beberapa minggu, kan kasihan tuh yang punya barang, bayar mahal-mahal tapi ya. Terus lagi kalau kita nggak pakai epoksi, maka teksturnya ini akan tetap ada, nggak bisa hilang. Makanya epoksi ini selain diandalkan sebagai dasaran, dia bisa menutup pori yang seperti ini. Jadi nanti pas di pengamplasan, maka hasil yang dihasilkan dari pengamplasan ini adalah bagian yang mulus. Artinya kulit jeruknya hilang karena tergantikan dengan epoksi. Ya seperti aku bilang, hasilnya nggak ada bedanya sama bodi mulus. Jadi bodi kasar terlihat seperti bodi mulus, maupun itu proses pengecatan ataupun itu karbon WTP. Jadi geng, kalau aku ngeringin epoksi ini minimal itu 48 jam. Kalau 24 jam juga bisa, tapi epoksinya masih mau kering lagi kalau cuma 24 jam. Yang ditakutkan nanti pas ke proses pengecatan, pas epoksinya ini pengen kering lagi, artinya yang mulus di atasnya nanti itu akan ketarik lagi dia. Maka akan menghasilkan hasil finishing yang bisa-bisa jadi ngedrop. Dikarenakan epoksi yang di bawah masih ingin kering. Artinya dia belum mati. Nah kalau 48 jam untuk media-media kecil seperti ini, minimal epoksinya mati dulu. Jadi pas di proses pengamplasan kita ngamplasnya enak. Untuk hasil akhirnya pun ya insya Allah lah. Kalau dia ngedrop ya nggak mungkin, karena epoksinya udah mati di bawah, artinya udah kering maksimal. Dan itu pun aku pengeringannya ya aku jemur di bawah matahari kan, biar keringnya lebih dahsyat gitulah. Tuh, bisa kalian lihat teksturnya sudah mulai berkurang. Nah, di sini udah mulai kepangkas ya, teksturnya mulai kepangkas. Ini mulus nanti jadinya nih, mulus. Karena hasil pengecatan atau hasil WTP yang mulus itu tergantung pengamplasan yang ada di bawahnya. Kalau hasil pengamplasanmu bagus, hasil pengamplasanmu mulus, maka hasilnya akan mulus juga. Karena pada dasarnya cairan cat atau clear atau epoksi atau apapun sebagainya yang berhubungan dengan proses pengecatan, hasil akhirnya itu dia akan mengikuti apa yang ada di bawahnya. Artinya dia mengikuti bidangnya. Nah kalau kita sudah muluskan seperti ini, maka hasilnya pun akan mulus. Sampai ke finishing loh ini nanti mulus. Jadi geng, untuk satu barang ini untuk koper knalpotnya NMAX ini berapa aku garap? Aku garap ini 175 geng. 175 itu udah pakai bahan standar doang. Artinya catnya pakai cat standar. Clearnya pakai clear standar lah, yang harga di 150 ribuan, 160-an. Berbeda kalau orangnya minta yang clear di atas standar atau cat di atas standar, otomatis harganya yang nggak bisa 175. Mungkin untuk cover knalpot ini kalau dia minta cat yang di atas standar sebagai dasarannya, terus clearnya di atas standar, ya tipe-tipe HS misalnya kita larinya ya yang pada umumnya yang sering dipakai adalah Siken. Kemungkinan untuk satu koper knalpot ini nih bisa 300.000 aku mintanya. Tapi karena ini pelanggan umum ya aku kasih yang standar saja, tapi kita tetap wajib memberikan hasil terbaik walaupun pakai bahan standar. Artinya 11-12 aja dia, hampir sama dengan bahan-bahan yang premium ya kan. Cuma perbedaannya nanti itu adalah durasi pakainya, durasi wet looknya. Nah, itu nanti yang membedakan.
dan tingkat kekerasannya ya untuk bahan finishing itu sudah pasti beda. Berarti yang standar jelek bang? Ya enggak juga. Sebagus apa kamu pakainya, sepintar apa kamu ngerawatnya, ya tetap bagus juga. Perkara bahan itu kan perkara fanatik apa? Perkara barang mahal itu kan hanya untuk orang-orang yang fanatik saja, yang fanatik brand. Aku nggak mau kalau bahannya bukan yang ini, ya kan? Ada tuh yang kayak gitu. Dan kalau kamu dapat pelanggan-pelanggan yang seperti itu, yang fanatik dengan bahan, jangan sekali kamu menipunya, geng. Jadi sesuaikan hargamu, berapa budgetnya, realisasikan apa yang dia mau, sesuai dengan bahan yang dia pilih. Kalau perlu waktu pembelian bahan, ya kasih lihatlah dia, ini bahannya bang. Mahal nggak apa-apa. Karena saat kamu kasih harga mahal dengan harga yang premium, dengan bahan premium ya, kamu kasih harga yang mahal dengan bahan yang premium, yang ngebacot itu orang yang nggak mampu aja. Kalau yang mampu bayar dia nggak akan ngebacot, karena dia akan pasti bilang ada harga ada rupa. Cuma kan selalu bertentangan dengan ya yang di kalangan-kalangan bawah. Ah mahal, ah ini, ah itu. Sebenarnya mereka pengen gitu, cuma karena uangnya nggak sanggup, akhirnya jadilah sebuah hujatan. Padahal dia mau sebenarnya. Mau dia sebenarnya itu. Banyak kok tipe-tipe orang seperti itu. Sebenarnya mereka harus sadar-sadar diri juga kan, nggak bisa juga membandingi selera mereka dengan selera orang lain. Tapi yang terjadi itu sering seperti itu, geng. Ya aku kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu, ya aku ketawa aja. Toh kalau mereka nggak mampu ke bahan premium kan ngapain juga dipaksakan. Aku tetap saranin mereka supaya mereka tetap bisa menjangkau. Ya, aku saranin mereka di bahan-bahan standar, itu pun masih ada yang bilang mahal. Aku gimana juga ya kalau mau dibilang mahal. Rata-rata yang bilang mahal itu adalah orang luar dari wilayahku. Aku kan tinggal di Kalimantan Timur, geng. Aku kan orang Kalimantan. Ya gimana lagi? Apa sih yang nggak mahal di Kalimantan Timur? Ya kan? Apa sih yang nggak mahal di Kalimantan Timur? Nggak ada. Yang mahal itu kencing aja, kan? Kencing 2.000, geng. Kalau kamu di tempat umum kebelet pipis, WC bayar 2.000, geng. Ya itulah. Ini yang punya polisi nih, geng. Termasuk senior juga yang punya nih. Aku banyak kok menangani anggota-anggota kepolisian tuh banyak. Dari ngecat motornya sampai ngarbon juga. Karbonnya karbon WTP aja, nggak ada karbon Kevlar karena aku bukan ahlinya. Oke, lanjut ngamplas, tuntaskan ini, baru nanti aku kasih lihat hasilnya. Oke. Oke, geng. Jadi kalian bisa lihat ini hasilnya kayak gini. Di bagian sininya sudah mulus, dan ini tinggal dijemur aja lagi. Terus nanti kita melakukan proses pengecatan. Gimana? Oke ya. Proses pengamplasan ini sebenarnya proses paling membosankan, proses yang paling enggak aku senangi, karena ya itu tadi, bosen.
Kecuali misalnya ngamplasnya ada temennya, ada teman ngobrol, ya mungkin nggak bosen. Tapi kalau sendirian bosen kalau barangnya banyak. Nah geng, jadi hasilnya gini ya geng ya. Hasil pengamplasan yang gini, kalian bisa lihat ini mulus. Jadi kita tinggal ke tahap pengecatan aja lagi. Oke geng, nanti kita ketemu di proses pengecatan ya. Sampai ke proses pencelupannya, sampai barang ini selesai. Oke, videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang sebagaimana mestinya. Terima kasih buat kalian yang sudah lama ngikutin aku. Tanpa kalian ya mungkin channel ini nggak sampai sejauh ini jalan ya kan. Buat kalian yang penonton baru, supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang proses pengecatan, cara mengecat, cara karbon WTP, dan sebagainya, beserta hiburan atau apapun yang ada di tempatku, maka akan aku tayangkan di channel ini. Gitu kira-kira. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.